Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya. Ia mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah kebenaran dan hidup kami. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan dan Bunda Maria. Pagi-pagi saya dikirimin BA sama seorang wartawan di Denpasar dengan pertanyaan, "Romo, Maria diangkat ke surga, itu benarkah?" Awalnya saya tidak percaya dia bertanya seperti ini, karena wartawan ini ex-frater, kakak kelas saya, teman kelas dengan Romo Yomi, Karmel. Lalu saya jawab dengan guyon, Kak, masa Kak lupa dan tidak tahu? Dulu kan kita sama-sama belajar, Kak lebih spesialis lagi. Dia bilang, "Romo, setelah kita di dunia luar ini, kita tidak gampang mengerti ajaran-ajaran teologi, dan ini juga renungan-renungan Romo itu sering saya kirim ke Kalimantan, dan mereka yang bertanya, apa benar hal itu?" Dan saya yakin masih terlalu banyak umat yang tidak paham. Yang penting percaya saja bahwa Maria diangkat ke surga, itu benar. Dan memang itu benar menurut ajaran iman. Tapi untuk orang yang tidak beriman, apakah mereka dengan begitu gampang menerima hal itu? Saya sendiri agak susah untuk memberikan jawaban ketika misalnya ada orang yang sudah pergi ke Tanah Suci, dan di Bukit Sion, belakang kuburan Raja Daud, juga tempat di mana Yesus melakukan malam perjamuan terakhir bersama para murid, itu ada sebuah gereja
gereja Bunda Maria dibaringkan jenazahnya. Dan kalau kita bersiarah, pasti kita akan mampir di situ. Dengan adanya jenazah Maria yang dibaringkan di Yerusalem, tentu makin tidak memudahkan kita untuk menjelaskan dan memahami bahwa Maria itu diangkat ke surga. Tapi sebagai orang beriman Katolik, kita harus percaya itu sebagai kebenaran. Dan bagaimana kita memahami dan menjelaskannya? Dalam ajaran Gereja Katolik ada dua hal yang penting untuk kita tahu dan paham, yaitu unsur imanen dan transenden. Imanen itu artinya hal-hal yang tampak secara kasat mata, yang bisa disentuh dengan panca indera. Dan untuk hal-hal seperti ini tidak terlalu susah untuk kita mengerti. Tetapi ada yang namanya transenden, supranatural, hal-hal yang tidak dapat disentuh dan dijamah dengan panca indera, tapi kita bisa menjamahnya dengan hati dan iman. Nah, untuk memahami Maria yang diangkat ke surga, tidak bisa kita pakai unsur imanen, tetapi harus pakai unsur transenden. Sama dengan kita percaya bahwa hosti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus, itu secara kasat mata tidak bisa dimengerti dan diterima. Tapi kita percaya bahwa dengan roh dalam doa epiklesis melalui tangan imam, itu betul bisa diubah dan kita percaya. Nah, dengan kacamata iman yang transenden seperti inilah kita bisa memahami kalau Maria itu diangkat ke surga. Sedangkan kenapa jenazah Maria masih diterima sebagai sesuatu yang real ada? Itu hanya mau mengedepankan aspek kemanusiaan Maria, bahwa ia bukan 100% Allah, ia juga manusia, seorang perempuan. Tetapi ia perempuan istimewa yang terpuji di antara wanita dan diberi predikat sebagai putri Allah Bapa, bunda Allah Putra, mempelai Allah Roh Kudus. Dan juga untuk memahami Maria yang diangkat ke surga, tidak bisa kita memakai definisi surga sebagai tempat yang berada di mana. Kita harus memahami surga sebagai sebuah kondisi yang memang ada, tapi tidak terlalu penting tempatnya di mana. Yang penting di surga. Dan kalau kita merujuk kepada bacaan Injil yang telah kita dengar, kita dapat bisa menemukan surga itu sebagai sebuah kondisi bahagia. Jiwa yang penuh dengan kemuliaan Allah, hati yang penuh dengan sukacita karena roh Allah datang menjiwai kita. Dan dalam konteks bacaan Injil pada hari ini, inilah surga untuk Maria. Ketika ia mendapat kunjungan Roh Kudus, ia dijiwai oleh roh Allah, dan roh itu melekat dalam dirinya dan memancar dan menyentuh Elisabet dan bayi yang ada di dalam rahim Elisabet. Tentu tidak dapat kita paham bahwa kalau Maria yang datang dengan seorang pribadi perempuan dengan badan dan tidak punya kekuatan roh, tidak mungkin tiba-tiba bayi yang tidak tahu apa-apa di dalam rahim kok merasa gembira. Kita bertemu ibu hamil, ada bayi di dalam rahimnya. Bertemu dengan kita, apa dia tahu dan dia lihat, dan apa bisa membuat dia bahagia? Bisa. Kalau melihat badan, pasti dia tidak akan bisa bahagia. Tapi kalau kita datang dengan hati penuh sukacita untuk mengunjungi dia, kenapa tidak? Karena hidup itu sejatinya tentang jiwa, roh. Dan jiwa inilah surga. Jiwa yang mendapat ketenangan, jiwa yang diselimuti oleh kemuliaan Allah, jiwa yang hatinya tenang dan damai, itulah surga. Makanya dalam Magnificat, setelah dipuji oleh Elisabet sebagai yang terpuji di antara wanita, Maria bilang apa? Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamatku. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, dan Tuhan telah melakukan pekerjaan yang besar dalam diriku, membuat aku menjadi orang yang hina tapi mulia. Nah, inilah kondisi hati di mana surga itu nampak. Kita tidak akan pernah bisa menggapai surga
kalau tidak punya jiwa yang tenang, kalau tidak punya hati yang damai, kalau tidak pernah bersukacita dalam roh. Dan surga bagi kita adalah sukacita hidup dalam roh Allah, kebahagiaan hidup dalam melayani kasih Allah. Maka untuk kita, ketika kita mati, yang didoakan adalah mohon keselamatan dan kebahagiaan kekal bagi jiwa, bukan badan lagi. Dan inilah intinya iman Katolik, memelihara jiwa. Dan kita akan selalu bisa terangkat ke surga bersama Bunda Maria juga pada saat kita ikut misa, karena Ekaristi adalah perayaan atau perjamuan surga yang dapat kita nikmati di dunia. Karena dalam Ekaristi kita menikmati sabda Allah yang turun dari surga dan tinggal di antara kita. Kita mencicipi tubuh Kristus yang adalah anak domba Allah yang turun dari surga. Semoga Tuhan memberkati.